Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, ustadzah, dan para penebar kebaikan dakwah channel rahimakumullah. Banyak di antara kita makhluk Tuhan yang ingin mendekat kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya, Sang Maha Gaib. Akan tetapi banyak yang tidak tahu jalannya bagaimana agar kita bisa mendekat kepada Tuhan, bisa mengobrol kepada Tuhan, menikmati dekat dengan Tuhan. Jadi usaha untuk mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi, itu salah satu jalan agar supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya. Jadi kita harus bisa mengosongkan diri kita dari ketergantungan, kelezatan nafsu, dan dari berbagai kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Jadi menurut kaum sufi, orang yang terbiasa mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari berbagai skala hal, dari nafsu dunia dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Tuhan, harus bisa menjauhi maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh manusia. Maksiat lahir seperti perilaku yang tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir, seperti tangan kita, mulut kita, mata kita. Di tangan kita juga sering melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Itu bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Mulut kita juga sering berbuat maksiat, menyakitkan orang lain, mungkin mengadu domba, memfitnah, dan banyak hal yang membuat mulut kita itu kotor karena sering berbuat maksiat. Maka dari itu kita tidak akan bisa dekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa intim kepada Tuhan. Mata kita pun juga sering bermaksiat. Ketika mata kita sering bermaksiat, maka mata batin kita tidak akan bisa menatap menuju kepada Tuhan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah,
Maksiat batin pun juga begitu. Mempunyai perilaku yang sangat tercela yang diperbuat oleh anggota batin kita, hati kita. Ulama sufi menyebut sifat-sifat yang tercela ini dengan sifat-sifat muhlikat atau kerusakan, yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Jadi maksiat batin ini juga tidak jauh lebih membahayakan daripada maksiat zahir. Hati kita merasa bahwa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Hati kita menganggap diri kita lebih khusyuk daripada orang lain. Hati kita menganggap ibadah-ibadah kita lebih rajin dibanding orang lain. Itu juga bisa menyebabkan diri kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa memeluk Tuhan karena maksiat-maksiat batin yang keluar dari diri kita. Sebagai suatu kehinaan. Karena itu ia menamakan marah dengan razilah al-ghadab. Sehingga nafsu kita menguasai diri kita, menguasai batin kita. Seperti dengki kepada orang lain, kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, hatinya merasa sakit. Kenapa kenikmatan itu diberikan kepada orang lain, padahal dia merasa ibadahnya paling rajin, sholatnya baik yang wajib maupun sunnah. Jadi mempunyai sifat dengki ini sangat merusak. Dengan razilah al-hasad, kehinaan dengki, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka dari itu, agar supaya hati kita bisa dekat, bisa intim kepada Tuhan, baik di suasana apapun, siang, malam, dalam posisi beribadah maupun dalam posisi bekerja, kita selalu dekat kepada Allah. Ketika sholat, kita merasa senang hati kita, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa berdialog secara langsung, menyampaikan isi hatinya sampai-sampai meneteskan air mata, beribadah karena melihat atas rahmat-rahmat Tuhan yang telah diberikan begitu banyak dan luas, melihat ampunan Tuhan yang begitu luas, sehingga ketika beribadah itu merasa nikmat sekali, bahkan tidak mau berhenti dengan selalu meneteskan air mata, serasa dekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan. Dalam ilmu tasawuf akhlaki, pembicaraan tentang sikap atau kelakuan yang tercela itu sangat didahulukan. Di pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi kita harus bisa mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, baik secara zahiriyah, lahiriah maupun batiniah. Kalau kita tidak bisa mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, baik secara lahiriah maupun batiniah, jangan berharap kita akan bisa menikmati ibadah kita, bercengkrama dengan Tuhan, terbayang atas rahmat-Nya yang terhampar luas,
terbayang dengan ampunannya yang sangat luas, sedangkan diri ini sangat hina. Tidak ada makhluk lain yang bisa kita sandari kepada Tuhan. Maka dari itu sekali lagi kita harus berusaha mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tidak pernah merasa sombong, tidak pernah mempunyai sifat dengki, tidak pernah mempunyai sifat hasud. Kalau diri kita sudah terhindar dari sifat-sifat yang tercela itu, hidup ini akan terasa nikmat. Sekalipun kita dalam posisi kaya, semua ada, kita dengan mudah menikmati atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh para kaum sufi yang terbiasa menjernihkan hatinya, mengosongkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dipandang sangat penting. Karena sifat-sifat itu merupakan najis secara maknawi, najasah maknawiyah. Jadi orang-orang sufi itu berusaha untuk menghindarkan, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Karena itu dianggap najis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan adanya najis yang sifat-sifat tercela itu pada diri seseorang, tidak memungkinkan orang tersebut untuk dekat dengan Tuhan. Jadi jangan berharap kalau kita dalam hati kita masih banyak najis yang nempel di hati kita, kita akan bisa dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan bisa bercengkrama, berdialog secara intim dengan Tuhan. Sebagaimana kalau ia mempunyai najis zatiyah, najasah suriyah yang tidak memungkinkan untuk mendekati atau melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama seperti kita mau beribadah, tidak mungkin ibadah kita diterima oleh Allah kalau dalam tubuh kita, pakaian kita terdapat najis yang harus kita sucikan. Jadi kita tidak bisa beribadah. Begitu juga najis dalam batin kita. Karena Tuhan yang maha suci tak dapat didekati oleh orang-orang yang tidak suci. Jadi sebenarnya kalau kita ingin berdekatan dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, ngomong secara langsung kepada Tuhan seolah-olah Tuhan bersama kita, dekat dengan kita, kita bisa mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati kita. Itu sebenarnya sangat mudah kalau dalam hati kita sudah terhindar dari najis kemaksiatan, seperti suka marah yang masih menurut hawa nafsunya,